Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tasbi Lubis, NPM saya 23082600051. Di sini saya lagi berada di blok kardiologi. Di sini saya akan bawakan materi tentang congestive heart failure. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari congestive heart failure. Congestive heart failure (CHF) atau gagal jantung kongestif merupakan suatu sindrom klinis yang terjadi akibat ada gangguan struktur atau fungsi jantung sehingga jantung tidak mampu mengisi atau memompa darah secara optimal untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Kondisi ini menyebabkan curah jantung menurun dan dapat disertai peningkatan tekanan pengisian jantung yang kemudian menimbulkan kongesti atau penumpukan cairan. CHF dapat terjadi karena gangguan fungsi sistolik, yaitu kemampuan jantung untuk berkontraksi dan memompa darah, maupun gangguan fungsi diastolik, yaitu kemampuan jantung untuk berelaksasi dan menerima darah. Secara klinis, pasien dapat mengalami sesak napas, mudah lelah, intoleransi aktivitas, edema tungkai, dan peningkatan berat badan akibat retensi cairan. Habis itu ini etiologi atau penyebabnya CHF. Etiologi CHF dapat berasal dari berbagai penyakit yang menyebabkan kerusakan atau gangguan fungsi jantung. Penyebab yang paling sering adalah penyakit jantung koroner dan hipertensi. Penyakit jantung koroner dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah koroner sehingga aliran darah dan oksigen ke otot jantung berkurang. Jika terjadi infak miokard, sebagian otot jantung mengalami kerusakan sehingga kemampuan kontraksi jantung menurun dan akhirnya dapat menyebabkan gagal jantung. Hipertensi juga merupakan penyebab penting. Tekanan darah yang tinggi secara kronis membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Dalam jangka panjang terjadi hipertrofi ventrikel kiri dan perubahan struktur jantung sehingga kemampuan jantung untuk berkontraksi maupun berelaksasi dapat menurun. Selain itu, CHF dapat disebabkan oleh penyakit katup jantung seperti stenosis atau regurgitasi katup yang menyebabkan beban volume atau tekanan pada jantung meningkat. Penyebab lainnya adalah kardiomiopati, miokarditis, aritmia, dan penyakit jantung bawaan. Habis itu ada faktor risiko. Faktor risiko CHF dapat berasal dari penyakit kardiovaskular maupun gaya hidup. Faktor risiko yang paling penting adalah hipertensi, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, obesitas, dan usia lanjut. Hipertensi yang tidak terkontrol menyebabkan beban kerja jantung meningkat. Diabetes mellitus dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Obesitas meningkatkan beban kerja jantung dan sering berhubungan dengan hipertensi serta diabetes. Merokok merupakan faktor risiko penting karena dapat mempercepat aterosklerosis dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Dislipidemia juga meningkatkan pembentukan plak aterosklerosis pada pembuluh darah koroner. Faktor risiko lainnya adalah riwayat infark miokard, penyakit ginjal kronis, konsumsi alkohol berlebihan, kurang aktivitas fisik, dan riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Habis itu ada patofisiologi. Patofisiologi CHF dapat dimulai dari adanya kerusakan atau gangguan fungsi jantung. Gangguan tersebut menyebabkan kemampuan jantung untuk berkontraksi atau relaksasi menurun sehingga curah jantung cardiac output menjadi kurang. Ketika curah jantung menurun, tubuh akan berusaha mempertahankan perfusi organ melalui mekanisme kompensasi. Salah satu mekanisme utama adalah aktivasi sistem saraf simpatis. Aktivasi simpatis menyebabkan peningkatan denyut jantung, peningkatan kontraktilitas, dan vasokonstriksi. Mekanisme ini pada awalnya membantu mempertahankan tekanan darah dan perfusi organ. Selain sistem simpatis, terjadi aktivasi renin, angiotensin, aldosteron sistem atau RAS. Angiotensin 2 menyebabkan vasokonstriksi sehingga meningkatkan tekanan darah dan overload. Aldosteron menyebabkan ginjal meningkatkan reabsorpsi natrium dan air sehingga volume darah meningkat. Akibatnya preload meningkat. Retensi natrium dan air yang terus berlangsung menyebabkan volume cairan dalam tubuh semakin banyak. Tekanan pengisian jantung meningkat dan akhirnya terjadi kongesti. Pada gagal jantung kiri, darah mengalami penumpukan di sirkulasi paru. Peningkatan tekanan pada pembuluh darah paru menyebabkan cairan keluar ke jaringan interstisial dan alveolus. Kondisi ini menyebabkan sesak napas,
orthopnea, paroksimal nocturnal, dyspnea, dan crackles. Pada gagal jantung kanan terjadi peningkatan tekanan pada sirkulasi vena sistemik. Akibatnya pasien dapat mengalami penurunan JVP, edema tungkai, hepatomegali, dan asites. Habis itu ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisik: pada pemeriksaan fisik pasien CHF dapat ditemukan takikardia dan takipnea akibat tubuh berusaha mempertahankan aliran darah dan adanya kongesti paru. Pada kondisi berat dapat terjadi hipotensi dan penurunan saturasi oksigen. Pada pemeriksaan leher dapat ditemukan JVP meningkat yang menunjukkan adanya kongesti vena, terutama pada gagal jantung kanan. Pada pemeriksaan jantung dapat terdengar S3 galop akibat peningkatan tekanan pengisian ventrikel serta murmur jika terdapat kelainan katup. Pada pemeriksaan paru dapat ditemukan crackles atau rales akibat penumpukan cairan di paru. Pada kondisi berat dapat terjadi edema paru atau efusi pleura. Pada abdomen dapat ditemukan hepatomegali dan asites akibat kongesti sistemik, sedangkan pada ekstremitas sering ditemukan edema piting, terutama pada kedua tungkai pada CHF berat. Ekstremitas dapat terasa dingin akibat berkurangnya perfusi perifer. Pemeriksaan penunjang pada CHF bertujuan untuk memastikan diagnosis, menilai fungsi jantung, serta mencari penyebab dan penyakit penyerta. Pemeriksaan utama adalah ekokardiografi untuk menilai fraksi ejeksi EF, fungsi jantung, dan kelainan katup. BNP atau NT-proBNP dapat membantu mendukung diagnosis gagal jantung. Selain itu dilakukan EKG untuk melihat adanya iskemia, infark, aritmia, atau hipertrofi jantung. Fototoraks dapat menunjukkan kardiomegali, kongesti atau edema paru, dan efusi pleura. Pemeriksaan laboratorium seperti elektrolit, ureum, kreatinin, darah lengkap, dan gula darah atau HbA1c dilakukan untuk menilai fungsi organ, penyakit penyerta, serta membantu menentukan terapi. Habis itu ada tata laksana farmakologi. Pada pasien HREF, terapi utama terdiri dari 4 kelompok obat yang sering disebut sebagai 4 pilar terapi, yaitu ARNI atau AC inhibitor atau ARB, beta blocker, mineralokortikoid, reseptor antagonis MRA, dan SGLT2 inhibitor. ARNI seperti sakubitril atau valsartan, atau AC inhibitor atau ARB digunakan untuk menghambat sistem neurohormonal dan mengurangi remodeling jantung. Beta blocker seperti bisoprolol atau carvedilol digunakan pada pasien yang stabil untuk mengurangi aktivasi simpatis dan memperbaiki program MRA seperti spironolakton, membantu menghambat efek aldosteron sehingga dapat mengurangi retensi natrium dan remodeling. SGLT2 inhibitor seperti dapagliflozolin dan empagliflozolin juga memberikan manfaat dalam mengurangi risiko perburukan dan rawat inap pada gagal jantung. Jika pasien mengalami kongesti atau kelebihan cairan, diberikan diuretik seperti furosemide atau untuk mengurangi edema dan sesak. Penggunaan obat terus disesuaikan dengan kondisi pasien, terutama fungsi ginjal, tekanan darah, dan kadar elektrolit. Habis itu ada non-farmakologinya. Pasien diberikan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan dan kontrol rutin. Asupan garam perlu dibatasi untuk membantu mengurangi retensi cairan. Pengaturan cairan dapat dipertimbangkan sesuai kondisi klinis pasien, terutama pada pasien dengan kongesti berat atau hiponatremia. Pasien dianjurkan berhenti merokok dan membatasi konsumsi alkohol. Aktivitas fisik dan latihan juga dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dan kondisi klinis pasien. Pasien juga dianjurkan melakukan pemantauan berat badan secara rutin karena peningkatan berat badan yang cepat dan dapat menjadi tanda retensi cairan. Penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, dan penyakit ginjal juga harus dikontrol dengan baik. Baik, sekian ini referensi saya gunakan. Maddox TM Januji JL, Cardio 2004, habis itu Hollenberg SM ET 2004 ACC Expert Consensus. Habis itu ada Kittel MM et al 2004 update 2002 ACC, sama McDonough TE et al 2023 fokus update Henderci PE Bosker. Baik, sekian, terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.